Action. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, terutama di tengah kondisi COVID-19 yang belum juga reda sampai saat ini. Oke Kisanak semua, sebelum mulai videonya, yang belum sholat, sholat dulu, karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau udah sholat, yuk kita tonton berikutnya di Belajar Online. Social change, ya, perubahan sosial ya teman-teman. Nah, oke, aku langsung mau tanya ke Fadil yang baru datang. Social change itu kayak gimana sih, Dil? Sesuatu tuh harus kayak gimana biar bisa dikatakan social change? Fadil, Putri deh, Putri. Gimana, Put? Sesuatu bisa dikatakan social change itu kayak gimana sih? Apakah kalau Putri tiba-tiba rambutnya jadi pirang gitu, jadi blonde gitu, apakah itu social change? Iya, Pora, Put. Kayak gitu social change bukan? Iya kali, nggak tahu deh. Nggak tahu. Layak. Social change itu kayak gimana sih kira-kira? Kalau misalnya kayak tadi nih, Putri tiba-tiba jadi blonde, jadi dikepang, jadi pang bahkan gitu ya. Itu kira-kira social change bukan? Kayaknya social change itu dia ngikutin what the rest of the world is doing gitu, kayak tergantung orang, misalnya dia nyiptain tren apa gitu, terus habis itu ganti semuanya, or bukan ganti sih, tapi kayak ada perubahan sedikit di idealismenya gitu. Ideologi idealisme. Okay. Gitu deh. Jadi kalau misalnya ada something yang jadi tren gitu, terus lalu coba diikuti semua, baru itu namanya social change. Iya. Kalau cuman perubahan ideologi sendiri gitu gimana? Misalnya tiba-tiba Alaya jadi komunis gitu, social change? Bukan, maksudnya kayak misalnya kan dulu nih kayaknya ngebahas tentang gender equality tuh kayak tabu banget gitu, dan kayak misalnya ngomongin sex education tuh kayak tabu banget gitu kan. Nah tapi sekarang tuh udah mulai kayak edukasi itu udah di mana-mana, orang tuh udah mulai berani ngomong gitu, terus habis itu orang udah mulai accepting kayaknya gitu. Yang dimaksud orang di sini berarti human being secara luas ya, masyarakat ya. Iya kayaknya gitu. Oke. Laya tidak menjelaskan definisi tapi ngasih jabaran contoh gitu teman-teman. Nah, oke, contoh yang dibilang Laya itu cukup tepat karena sesungguhnya perubahan sosial itu adalah berubahnya seperangkat nilai, norma, dan pola interaksi. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi yang dicontohin Alaya teman-teman, saat dulu kita ngomongin gender equality itu kayaknya tabu banget, atau bahkan pendidikan seks gitu ya, bahkan tabu banget gitu ya ngomongin itu gitu ya. Atau melihat orang pacaran aja tabu banget gitu teman-teman. Nah kenapa kemudian hal-hal tabu itu, hal-hal yang tabu ini berubah jadi nggak tabu gitu kan? Nah berarti ada yang berubah di dalam masyarakat. Berubahnya itu apa? Yaitu seperangkat nilai, norma, dan pola interaksi. Yang berubah itu harus seperangkat ya, harus seperangkat nilai, norma, dan pola interaksi. Gitu.
Karena ada pergeseran nilai antara wajar dan tidak wajar gitu. Jadi sehingga membuat orang jadi tabu atau nggak tabu untuk ngomongin seks, untuk pacaran depan umum gitu ya. Gitu. Orang akan lebih permisif apa enggak, karena nilai pergeseran sesuatu yang dianggap sopan atau tidak itu terjadi pergeseran, terjadi perubahan gitu ya. Norma-norma kesopanan, norma-norma perilaku terjadi pergeseran. Makanya tadi bisa dibilang malah ya ada hal-hal tabu yang berubah jadi nggak tabu gitu ya, karena terjadi pergeseran atau berubahnya seperangkat nilai, norma, dan pola interaksi gitu. Itu baru bisa dibilang social change gitu ya. Nah kalau yang berubah cuman seperangkat nilai dan norma di dirinya Putri doang nih, misalnya Putri yang tadinya liberalis jadi muslimah sejati gitu misalnya. Kalau yang yang berubah cuma nilai dan norma di dirinya Putri doang, tidak berpengaruh terhadap pola interaksi, maka tidak bisa disebut social change. Tidak berpengaruh terhadap masyarakat sekitarnya, tidak bisa disebut social change. Itu cuma individual change aja gitu teman-teman. Gitu. Kalau cuma layak doang nih tiba-tiba jadi komunis, tapi yang lainnya tetap liberalis atau solehah gitu ya. Ya berarti layak doang yang berubah gitu, yang lainnya tidak berubah, sosial tidak berubah, tidak bisa disebut sebagai social change. Jadi kalau mau disebut social change itu harus perangkat nilai, norma, sama pola interaksinya di masyarakat. Gitu, that's definition of social change. Oke teman-teman, itu definisi dari social change. Ya untuk catatan ini gini ya teman-teman. Untuk catatan aku bilang kalian nggak harus ngumpulin di hari ini, kalian akan ngumpulin di review week gitu ya, di hamin seminggu sebelum ujian. Kalian hari ini cukup pahamin aja, jangan sampai ada yang kelewat pemahamannya gitu ya, karena terlebih lagi kalian kelas 12 gitu. Jadi kalian pahamin dulu, karena nanti kalau misalnya di soal ujian mana yang termasuk social change atau mana yang termasuk perubahan sosial, itu akan ada contoh-contohnya teman-teman. Nah kalau teman-teman nggak memahami definisi dasarnya ya pasti keliru gitu. Nanti orang yang lagi tobat menuju jalan yang lurus dibilang social change, enggak, itu individual aja ya. Seperti itu teman-teman, makanya definisi itu selalu penting paling depan dan pemahaman penting. Nah karena ini akan aku record ya teman-teman, pelajaran kita akan aku record nantinya akan aku upload di YouTube. Jadi nanti teman-teman yang mau nyatet itu tinggal lihat di YouTube gitu ya. Nanti yang mau ulangan pun begitu ya, lihat penjelasan menit berapa yang skip, yang belum paham di menit keberapa bisa diulang. Oke, ini kita sudah bahas tentang definition. Clear ya? Aisyah cukup ngerti ya definitionnya ya? Ngerti ya Aisyah ya? Oke. Livia aman? Paham ya? Oke. Jadi kalau yang berubah itu tidak seperangkat nilai, norma, dan interaksi, itu bukan social change. Gitu. Oke teman-teman, berikutnya itu aku akan bahas tentang tipikal masyarakat terhadap perubahan sosial. Tipikal masyarakat itu ada yang accepting, ada yang deny. Karena double nggak sih deny ya? Double kayaknya sih. Satu. Denial gitu ya. Jadi ada yang accepting, ada yang denial. Ada yang menolak perubahan, ada juga yang menerima perubahan. Nah biasanya gimana sih yang menerima perubahan gitu? Yang menerima perubahan itu biasanya itu karena menguntungkan. Menguntungkan diri mereka. Ini udah pasti ya. Orang menerima perubahan ini sifat dasar manusia, terutama manusia Republik plus 62 gitu ya. Kalau ini cuan gitu, ya udah nggak apa-apa. Cuan is life gitu ya. Ya nggak apa-apa, cuan ini buat gue gitu. Orang akan menerima perubahan sosial kalau menganggap hal tersebut cuan. Gitu ya. Hal tersebut menguntungkan diri mereka. Nah berarti di sini yang denial
udah pastinya adalah biasanya yang pertama itu adalah kalau yang merugikan diri mereka. Jadi ini kita akan pelajarin masyarakat itu akan accepting atau denial terhadap perubahan itu gimana sih? Yang pertama, accepting-nya itu karena menguntungkan diri mereka atau cuan, gitu ya. Denial-nya juga pasti karena rugi, gitu ya. Kira-kira kan gini, Putri misalnya, oke Put, jajan bulan depan ayah kasih 3 juta sebulan, gitu. 3 juta sebulan itu belum termasuk makan ya Put. Itu kamu aja buat foya-foya 3 juta. Kalau itu cuan buat Putri, kalau karena tadinya 1 juta, Putri akan menerima gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya uang jajan Putri itu 10 juta sebulan gitu ya, maka Putri anjir 3 juta doang gitu kan. Pasti akan nolak karena rugi bagi Putri gitu. Ini antara accepting dan denial pasti yang pertama adalah faktor cuan. Kalau dia untung dia accept, kalau dia rugi dia denial. Yang kedua, faktornya adalah sesuai dengan budaya masyarakat. Gitu. Dan udah pasti di sini tidak sesuai dengan budaya. Gitu ya, yang nolak itu tidak sesuai biasanya. Misalnya apa? Misalnya aja pakai masker teman-teman. Misalnya pakai masker, banyak banget yang denial itu karena nggak sesuai gitu. Karena anjir kalau pakai masker nggak bisa merokok, nggak bisa nongki dengan santuy. Gitu ya. Mereka akan denial kalau itu nggak sesuai sama budaya yang mereka lakukan sehari-hari. Gitu ya. Tapi mereka akan accepting kalau itu udah sesuai atau mereka gampang gitu ya. Misalnya kalian disuruh di rumah aja rebahan gitu ya. Pasti seneng tuh pertama-tamanya gitu ya. Ya rebahan is my life, passion. Tapi mungkin lama-lama kan jenuh gitu ya. Nah gitu ya, jadi kalau masyarakat yang tidak sesuai dengan budayanya atau perubahan yang tidak sesuai dengan budaya pasti akan tertolak. Sementara kalau yang sesuai itu pasti akan diterima dengan gampangnya gitu ya. Kalau Putri tiba-tiba aku suruh jadi kuli bangunan, suruh ngecor gitu kan. Put ngecor gitu kan, dia nggak biasa ngecor men, tangannya langsung ledes langsung berdarah gitu. Dia kan nggak mau, dia akan denial di hari berikutnya karena nggak sesuai dengan yang biasa dia lakuin gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba aku suruh Putri jadi ketua Safes karena dia udah terbiasa, udah jadi passion, dia akan menerima gitu ya. Dia akan menerima menjadi ketua Safes karena udah terbiasa. Intinya seperti itu ya, sesuai apa enggaknya ini jadi faktor yang bikin masyarakat accepting atau denial terhadap perubahan sosial. Lalu berikutnya adalah kompetensi. Nah, faktor ketiga ini kompetensi teman-teman. Kompetensi ini kaitannya sama apa sih? Rilo, kompetensi itu apa sih Rilo? Iya kan? Kompetensi itu apa sih? Kamu tahu apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu apa sih? Apa Rilo? Kurang tahu Tat. Yala, kamu pernah dengar kompetensi dong? Yala. Halo Tat. Apa? Ya Tat. Kompetensi apa? Kompetensi. Biasanya kayak kompetensi itu kemampuan kerja kan sih? Nice. Kemampuan kerja tiap individu.
kayak Kompetensi. mencakup Oke. aspek pengetahuan atau keterampilan. Nah, oke. Kompetensi itu, thank you ya, Gala, benar. Kaitannya sama skill atau kemampuan gitu ya. Nah, orang-orang yang accepting biasanya punya kompetensi atau kemampuan yang tinggi. Sementara yang menolak itu biasanya rendah skill gitu ya, terhadap perubahan. Makanya dia nggak siap, teman-teman. Dia nggak punya kompetensi yang cukup untuk itu. Misalnya adalah konflik yang nggak berkesudahan antara ojek pangkalan sama ojek online gitu ya. Mereka yang menolak keberadaan ojek online merasa mereka tidak punya kompetensi untuk kesana gitu. Mereka ngerasa ribet lah daftar ojek online gitu. Duitnya dibagi dua, duitnya nggak bisa kita ambil sendiri. Gitu. Ribet lah harus daftar ini, ribet lah harus mempersiapkan ini itu. Saat kita sudah berpikir ribet lah, males lah, kayak gitu berarti skill kita, kemampuan kita nggak nyampe sono gitu. Kemampuan kita berarti terbatas sampai situ aja, dan kompetensi kita berarti kurang, rendah gitu ya. Dan itu kita termasuk kenapa kita masuk masyarakat yang denial, karena kompetensi kita rendah gitu. Itu faktor ketiganya ya, kenapa masyarakat bisa denial atau accepting. Yang ketiga adalah masalah skill. Orang kalau punya skill, kalau disuruh ngapain aja ya mau aja gitu. Oh gue bisa, oh gue walaupun gue nggak juara, walaupun gue nggak jago, tapi gue bisa. Misalnya Yala nih, walaupun dia juaranya renang, aku suruh main basket, ya mau aja gitu, karena dia punya kemampuan gitu. Sementara kalau orang yang nggak tahu basket itu kayak gimana, nggak bisa cara maininnya, itu pasti akan nolak dulu gitu. Kecuali udah bisa, kecuali udah punya skillnya, kecuali udah punya kompetensinya, gitu teman-teman. Itu faktor yang ketiga kenapa masyarakat bisa accept, bisa denial. Nah, yang terakhir, kenapa masyarakat bisa accept dan denial adalah sumber perubahan. Orang akan lebih menerima sumber perubahan kalau sumbernya itu trusted gitu ya. Nah, kalau nggak terpercaya atau non trusted gitu ya, itu pasti akan denial. Misalnya gini teman-teman gini nih, dulu iPhone tiba-tiba ngilangin jack audio teman-teman, tiba-tiba nggak bisa pakai headset itu di HP gitu teman-teman. Itu kan perubahan yang mau diciptakan Apple ya, perubahan sosial mau diciptakan Apple gitu ya, biar semua masyarakat pengguna Apple itu bisa berubah gitu. Tapi karena yang ngelakuin ini Apple, orang mau ngikutin perubahannya gitu, karena Apple gitu. Coba kalau yang pertama kali ngilangin headset jack itu kemudian adalah Advan gitu, ya elah Advan gitu kan. Ini ngapain sih Advan nih, so-soan banget kan ngilangin headset jack gitu kan. Kalian mana mau beli headset Bluetooth dari Advan misalnya pertama kali Advan yang menciptakan. Kalian nggak akan ngikutin ke sana. Gitu. Kalian akan ngikutin sumber perubahan yang trusted gitu ya. Contohnya itu tadi Apple ngilangin headphone jack itu ya masyarakat ngikut aja gitu, even ada pro kontra ya, karena sumbernya trusted. Pun begitu kalau misalnya kalian mau diajarin renang, kalian lebih percaya diajarin sama Amor apa diajarin sama Dennis gitu kan, ya kalian pilih gitu lah. Kalian akan bisa memilih sumber yang trusted untuk merubah diri kalian, seperti itu. Kalian mau diajarin sosiologi sama Ustadz Marwan atau sama Ustadz Muhi misalnya, ya, kalian akan lebih milih gitu. Atau kalian mau diajarin Hafiz sama Ustadz Muhi atau Ustadz Marwan, kalian akan milih yang lebih trusted gitu. Ini 4 faktor yang menyebabkan masyarakat bisa accepting atau denial terhadap perubahan sosial gitu teman-teman. Ini ada 4 faktor yang bisa bikin masyarakat accepting, bisa bikin masyarakat denial terhadap perubahan sosial. Gitu.
Kuy boleh sambil dicatat sekarang atau catatnya mau nanti. Ya. Yang pasti ngumpulin catatan itu harus ya. Ngumpulin catatan itu harus karena ada surat nilainya sendiri. Itu teman-teman, mau sekarang atau nanti di limit. Gitu. Ini Nero ngerti kagak nih? Nero. Mau tanya Nero asli. Nero udah bisa ngerti belum ini? Ya, Nero ghosting. Coba Livia deh. Livia udah paham ini 4 faktor ini? Udah Tat. Oke, boleh nggak aku dijelasin tentang yang kompetensi? Kemampuan Tat. Kenapa sih kira-kira orang kalau nolak atau menerima perubahan itu kalau dari kompetensi biasanya kayak gimana sih? Yang terima itu yang gimana? Yang kompetensinya skill seorang itu gila, pokoknya kuat dari diri. Oke. Jadi dia confidence ya karena dia punya skill yang kuat. Nah kalau yang nolak berarti yang yang skillnya cupu ya, rendah. Gitu. Ya lah, coba jelasin ulang dong kalau yang dari sumber perubahan. Yang mana Tat? Itu yang paling bawah. Jelasin dong sumber, kalau dari sumber perubahan itu gimana sih? Efeknya terhadap accepting and denial. Sumber perubahan dari accepting and denial. Apa ya? Gimana? Gimana tadi penjelasan? Pak. Oke, coba layak bantu jelasin ulang layak sumber perubahan. Dengerin nih, ya lah, dengerin. Oke. Alaya, coba jelasin yang ini nih, sumber perubahan yang trusted sama yang nggak trusted. Sumber perubahan yang trusted sama yang nggak trusted. Misalnya, ini tuh yang tadi contohnya pakai 2 orang itu kan? Ya, aku contohin pakai Apple, pakai contoh juga pakai Yala. Iya, maksudnya accepting karena yang ngajarin atau kayak yang memulai suatu halnya itu emang seseorang yang udah ahli dalam bidangnya gitu. Misalnya yang kita bandingkan diajarin renang sama Amor atau sama Dennis. Iya. Gitu. Kenapa sama Amor? Karena ya everybody knows gitu, dia yang kayak atlet renangnya kepala. Dan Dennis keahliannya bukan di renang, jadi lebih percaya yang mana gitu. Oke, tuh gitu Mor ya. Oke, thank you lah ya penjelasannya. Yap, itu teman-teman kenapa bisa accepting, kenapa bisa denial. Aku akan hapus kita biar bisa dicek. Itu tadi faktor kenapa masyarakat bisa accepting, bisa denial. Ada 4 ya. Masalah cuan, masalah kultur, masalah skill, sama masalah sumber. Gitu. Oke, berikutnya yang terakhir aku akan bahas di hari ini adalah tentang teori. Tentang teori-teori dalam perubahan sosial. Yang pertama itu teman-teman ada teori
evolusi. Teori evolusi itu yang mana sih, Mor? Kayak mulut, Tat. Apa, Mor? Gak apa-apa kan, mau jadi anak UI harus diincer. Oke, kalau dengar teori evolusi yang Jihan inget tuh kayak apa sih teori evolusi? Oke, ini kita kalau berbicara tentang teori evolusi atau evolution theory gitu teman-teman. Ini bukan yang dari Darwin ya. Bukan yang dari Darwin ya. Kita nggak ngomongin itu. Nah, dalam perubahan sosial, teori evolusi itu bilang bahwasanya perubahan itu terjadi secara bertahap. Secara linear. Linear itu apa? Linear itu maksudnya lurus atau terus-menerus gitu ya. Atau sejalan gitu ya. Itu yang dimaksud linear. Jadi teori evolusi bilang perubahan sosial itu nggak langsung tiba-tiba langsung berubah gitu aja. Semua perlu proses, semua perlu yang namanya tahap, gitu teman-teman. Nah, tahapan yang seperti apa? Tahapan yang linear, yang lurus terus-menerus atau sejalan. Misalnya Piala ini mau masuk Ilkom nih, ke UI, tapi dia nggak latihan soal-soal UI gitu buat masuk Ilkom UI, dia malah latihan soalnya buat masuk kedokteran gitu. Ya dia nggak akan masuk Ilkom. Atau ialah malah latihan soal yang buat masuk psikologi, ya dia nggak bakal masuk ilkom. Karena nggak sejalan gitu ya. Nggak sejalan teori evolusinya. Makanya misalnya teman-teman semua sekarang udah bisa order makanan by Grab, by Gojek, itu kan mereka semua nggak ada begitu aja ya. Gitu ya. Jadi contohnya itu misalnya Grab atau Gojek. Itu mereka nggak ujuk-ujuk ada, nggak suddenly ada. Mereka ada karena sebelumnya udah ada yang namanya Android. Gitu. Coba kalau sistem operasinya itu belum ditemukan sistem Android dan iOS gitu misalnya, atau smartphone gitu ya, masih pakai sistem BlackBerry yang sangat tertutup source-nya, gitu. Atau masih pakai operating sistemnya Nokia yang Symbian. Nggak bisa ini ada Gojek atau Grab, ini nggak bisa kalau ininya nggak duluan mulai. Ini yang disebut teori evolusi. Jadi untuk mencapai keperubahan yang dituju itu perlu proses. Makanya perubahan yang kayak sekarang itu, perubahan itu pasti sifatnya ya. Dan itu perlu proses, ada tahapan-tahapan. Kalau Indonesia misalnya mau jadi negara maju, ya nggak cuma bangunannya doang yang dibangun, tapi lunasin juga hutangnya gitu. Nah itu nanti kita bisa bahas di pelajaran lain ya, di teori independensi di sosiologi kelas 2 semester 2. Nah ini ya teman-teman contoh evolusinya. Tadi contohnya adalah kalau Grab sama Gojek ini nggak akan ada kalau tahapan smartphone ini nggak ada. Jadi semua butuh tahap, baru kemudian ada tahapan yang lebih next levelnya lagi. Itu dari teori pertama, teori evolusi. Nah lalu ada yang namanya teori struktural fungsional.
hilang. Ya, tiba-tiba hilang teman-teman. Oke, teman-teman bisa lanjut di catatan teman-teman ya. Teori struktural fungsional itu teman-teman menyatakan bahwasanya kalau tadi evolusi itu bilang evolusi atau perubahan sosial itu bertahap, kalau struktural fungsional itu untuk merubah suatu keadaan atau menciptakan sebuah perubahan sosial, yang harus dirubah itu adalah struktur-strukturnya, gitu. Struktur-struktur yang ada dalam masyarakatnya dulu, gitu. Baru kemudian bisa berubah pola kehidupannya. Misalnya gini, misalnya Salsa kemarin tuh mau hasil evaluasi, mau merubah something gitu ya. Kok ini kita nggak jalan divisi medianya misalnya, kok ini kita nggak jalan divisi pemuda dan olahraganya, misalnya begitu. Nah, kalau menurut teori struktural fungsional, menurut teori ini, maka strukturnya harus dirubah dulu. Maka kebiasaan-kebiasaan di dalamnya harus dirubah dulu, atau orang-orangnya harus dirubah dulu, gitu teman-teman. Baru bisa tercipta namanya perubahan. Itu menurut teori struktural fungsional ya teman-teman. Tuh, jadi yang ini udah share-nya belum? Share screen. Kok nggak tampil? Tampil nggak di layar teman-teman? Enggak ya? Oke, itu teman-teman tadi kalau itu struktural fungsional ya. Penjelasannya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat suatu perubahan, strukturnya dulu yang dirubah. Kalau menurut teori struktural fungsional, gitu ya teman-teman. Jadi ubah dulu strukturnya, baru sosialnya. Jadi kalau mau Indonesia ini mau berubah, kalau menurut struktural fungsional ya ubah dulu. Misalnya yang korupsi kemarin menteri sosialnya, ubah dulu menterinya. Menurut teori ini. Oke, lalu teori yang berikutnya adalah teori konflik. Sumpah ini nggak asik banget. Nge-freeze ya, di kalian juga nge-freeze ya? Ada tampilan nggak share screen-nya? Siba? Ada, tapi freeze. Ada tapi freeze. Oke, yang berikutnya teori konflik ya teman-teman. Nggak sambil coret-coret tuh kayaknya. Oke, itu sambil ketik di kolom chat. Jadi kalau tadi itu harus ubah strukturnya dulu, itu ya tadi kalau struktural fungsional.
Nah, sekarang di teori konflik ini bilang kalau mau berubah harus ada konflik dulu. Nah, lo kok gitu ya? Harus ada konflik dulu. Gitu. Itu aku coba ketikin di kolom chat. Kenapa begitu? Karena dengan adanya konflik, kita jadi tahu kekurangan masing-masing dan kehendak masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya di OSIS kagak ada ribut-ribut, kalau menurut teori konflik, ya itu nggak akan pernah terjadi perubahan. Kalau semuanya diem-diem baik, semua adem-adem baik, padahal di hati ngedumel gitu, nggak pakai ribut, itu nggak akan ada perubahan. Justru kalau menurut teori konflik, ribut dulu, debat dulu gitu, baru tahu kekurangannya di mana nih selama ini, sistemnya di mana kekurangannya. Sehingga kalau udah tahu semua gitu ya, bisa direstrukturasi atau diperbaiki atau di rebuild gitu ya, bisa dibangun ulang kepercayaannya, sistem yang berlakunya itu. Jadi konflik ini adalah base dari restructuration dan rebuild system gitu ya teman-teman. Karena konflik itu kan biasanya terjadi karena ketidaksesuaian ya teman-teman, antara satu dan lain hal gitu ya. Gitu. Ini menurut teori konflik. Bukan berarti semua perubahan sosial harus ada konfliknya dulu. Tapi kalau menurut teori konflik, perubahan yang baik itu harus konflik dulu. Karena kita bisa belajar kekurangannya dari konflik yang ada. Gitu, pemirsa. Sehingga setelah konflik dan adanya rebuild sistem, tercipta yang namanya sebuah social order atau yang dikenal dengan istilah keteraturan sosial. Keteraturan sosial ini adalah saat dimana masyarakat udah bisa menerima semua peraturannya. Nah, makanya untuk menerima peraturannya gimana? Harus ada konflik dulu. Itu kalau kata teori konflik. Biar si pemangku kepentingannya tahu problemnya di mana, masalahnya di mana. Gitu. Harus ada konflik dulu. Menurut teori konflik. Yap. Teori yang terakhir, teori keempat adalah teori siklus. Atau yang udah sering aku spoilerin mungkin dari kelas 10, itu namanya social circle theory. Siba, ada bayangan social circle yang kayak gimana? Teori berikutnya social circle theory atau teori siklus. Kalau dulu cuman itu ngebahasnya kayak sesuatu yang terjadi kayak udah dulu udah lama gitu, terus sekarangnya terjadi lagi kayak muter lagi gitu loh, ada pokoknya gitu. Gitu. Yap, benar kok kayak gitu kok. Gitu. Jadi teori yang terakhir adalah teori siklus, teman-teman. Yang bilang bahwasanya perubahan sosial itu sebenarnya gitu-gitu aja, berulang-berulang aja. Ini berkaitan sama selera manusia yang cenderung berulang. Kita sekarang banyak lihat motor baru keluar tuh modelnya vintage gitu, karena seleranya orang balik lagi ke selera zaman dulu. Gitu, ada yang dimodif jadi cafe racer, mungkin cowok-cowok tahu gitu lah. Atau di dunia fashion cewek, fashion macam-macam Nika Ardila itu kayak balik lagi jadi ngetren ya sih gitu. Apalagi kemarin ada yang mirip Nika Ardila tuh yang viral. Jadi ini teori siklus
Tadi kan yang ketiga itu ada teori konflik. Teori siklus itu bilang kalau ya perubahan sosial itu sebenarnya gitu-gitu aja, muter-muter aja. Gitu. Yang keempat, teori siklus. Oke, ini kita udah bahas 4 teori, 4-4-nya udah dibahas. Mulai dari teori evolusi, teori struktural fungsional, teori konflik, dan teori siklus. Mungkin di catatan di layar kalian nggak ada penjelasannya, tapi tadi penjelasanku secara lisan terekam di Zoom. Kalau kalian nanti mau nonton ulang penjelasannya bisa ada di YouTube ya teman-teman, bisa aku share apa kalau kalian lupa. Gitu. Jadi hari ini kita udah ngebahas tentang definition untuk membedakan mana social change mana bukan. Lalu kita udah belajar tentang masyarakat yang denial itu kayak gimana, safety kayak gimana, faktornya apa. Lalu kita juga udah belajar tentang teori-teori itu. Oke, that's all. That's all for today. Gimana teman-teman? Aku kasih waktu 1 menit buat question. Teman-teman kalau habis belajar nggak usah itu ya, nggak usah keluar ya. Matiin kamera aja, nggak usah keluar. Biar apa coba security? Biar apa itu jadi catatan di kepalain, biar apa di gini-gini gitu, biar apa, metode apa itu, metode biar masuk ke otak. Metode menghafal ya. Beneran ampuh sumpah. Oh gitu, ya Allah, ini aku tiru udah. Berarti kalau Hafiz itu juga gitu teplokin aja dari Al-Quran. Ini teori Putri. Oke, gitu aja teman-teman untuk hari ini. Aku harap kalian bisa ngerti. Nanti akan ada penjelasannya akan di-upload di YouTube. Penjelasan ulangnya kalau kalian ngerti buat persiapan formatif, buat persiapan oral quiz. Gitu ya teman-teman. That's all for me. Selamat beristirahat dan lupa sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Sama-sama. Yap. Thank you semua. Semoga videonya bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di subscribe. Biar teman-teman nggak ketinggalan ilmu-ilmu sosiologi ke depannya. Oke semua, semoga sehat selalu. Bye Max Kisanak.